Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Audina, nomor induk mahasiswa T2019-4097 akan menjelaskan materi tentang proses pencernaan pada manusia serta struktur dan alat pencernaan mekanik dan kimiawi pada manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Proses tersebut meliputi pemecahan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Struktur dan alat pencernaan pada tubuh manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama proses pencernaan mekanik, proses mengubah makanan dari bentuk besar dan kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia pada umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Yang kedua yaitu proses pencernaan kimiawi, proses mengubah makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh dan bekerja mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ yang terletak berurutan, diawali dari mulut, kemudian menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian menuju anus. Yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dicerna, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Rongga mulut merupakan bagian pertama dari tabung pencernaan. Fungsi utama mulut adalah untuk melayani sebagai pintu masuk dari saluran pencernaan dan untuk memulai proses pencernaan dengan air liur dan tenaga penggerak dari pencernaan bolus ke faring. Di dalam mulut terdapat gigi. Gigi terbentuk dari tulang gigi yang disebut dentin. Ada 3 macam gigi manusia, yaitu gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, gigi taring yang berguna untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Pada anak-anak mempunyai seperangkat gigi susu berjumlah 20 buah yang terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham depan. Kemudian, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan, gigi susu diganti dengan gigi tetap dan ditambah 12 geraham belakang, sehingga pada gigi manusia dewasa menjadi 32 buah. Yang kedua yaitu faring dan esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan berbentuk bolus akan masuk ke dalam telak atau yang disebut dengan faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus. Suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot lurid, dan berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerak meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung disebut dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga yaitu adalah lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus, memecahnya dengan secara mekanik, bercampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, HCl, enzim pepsin, dan renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama dengan bolus dan mengaktifkan enzim pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Suatu lubang pada dinding duodenum menghubungkan usus 12 jari dengan saluran
getah pankreas, dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju duodenum. Selanjutnya, pencernaan makanan tersebut dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini, terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana atau yang disebut dengan glukosa. Protein menjadi asam amino, serta lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah melalui jejunum, zat-zat makanan sudah menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum atau yang disebut dengan usus halus. Zat-zat tersebut akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Bagian darah yang membawa dan mengedarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh adalah plasma darah. Plasma darah membawa zat-zat makanan dan mengedarkannya sampai ke seluruh tubuh. Di dalam sel-sel tubuh, zat makanan akan dioksidasi atau dibakar oleh oksigen yang diserapkan oleh hemoglobin yang terdapat di dalam eritrosit sehingga menghasilkan energi, karbon dioksida dan air atau uap air. Energi yang dihasilkan oleh proses oksidasi digunakan untuk aktivitas atau kegiatan tubuh mulai dari sel hingga sistem organ. Sedangkan karbon dioksida dan air dialirkan menuju jantung, kemudian ke paru-paru dan dilepas ke udara bebas. Yang kelima adalah usus besar. Bahan makanan yang sudah melalui usus halus akhirnya masuk ke usus besar. Usus besar terdiri atas usus buntu, appendix, bagian yang memanjat, bagian yang melintang, bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai bahan sisa. Sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dicerna, misalnya selulosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurlalatul Nikmah, nomor induk mahasiswa T 2019-4108. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang fungsi alat pencernaan manusia. Yang fungsi alat pencernaan manusia ada 5. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk ditelan ke dalam mulut. Yang kedua, kerongkongan. Setelah dikunyah di mulut, makanan ditelan agar masuk ke lambung melalui suatu saluran yang disebut kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantong. Lambung berfungsi sebagai tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Dan yang keempat, usus halus. Usus halus. Setelah dicerna di lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus berfungsi mencerna dan menyerap nutrisi dalam makanan dan minuman. Yang terakhir, usus besar. Zat-zat yang tidak dapat diserap usus halus selanjutnya akan masuk ke usus besar atau kolon. Fungsi usus besar adalah untuk menyerap cairan dari sisa makanan yang sudah dicerna. Selanjutnya, proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi pada manusia. Yang pertama, alur pencernaan mekanik di dalam tubuh. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan gigi atau untuk gerakan mekanik dalam mencerna makanan. Sementara itu di lambung terjadi pencernaan mekanik yang berupa gerakan seperti mengaduk atau meremas makanan. Gerakan mekanik di dalam lambung tersebut digerakkan oleh otot polos.
Yang kedua, alur pencernaan kimiawi di dalam tubuh. Pencernaan kimiawi dimulai langsung saat makanan memasuki mulut. Kemudian, proses pencernaan ini akan berakhir di usus besar. 1. Pencernaan kimiawi di mulut. Selain dicerna secara mekanik, makanan di mulut juga akan mengalami pencernaan kimiawi berkat air liur. Air liur berfungsi untuk memudahkan menelan makanan dan membantu pencernaan makanan. Enzim yang terdapat dalam mulut yaitu enzim amilase yang menguraikan amilum menjadi maltose. 2. Pencernaan kimiawi di lambung. Dari lambung, makanan bergerak melewati kerongkongan kemudian menuju lambung. Ada 2 enzim utama dalam lambung untuk mencerna makanan secara kimiawi, yaitu enzim pepsin. Enzim pepsin adalah enzim proteolitik yang menghidrolis protein menjadi polipeptida atau proteosa atau pepton. Enzim lipase lambung yaitu enzim yang menghidrolisis lemak susu menjadi asam lemak dan gliserol. 3. Pencernaan kimiawi di usus halus. Pada usus halus terjadi gerakan peristaltik dari kontraksi ritmik otot polos, longitudinal, dan sirkuler yang menggerakkan gimus atau bubur usus ke arah bawah di sepanjang saluran. Usus berfungsi mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Berikut ini beberapa enzim dari pankreas yang amat krusial dalam pencernaan kimiawi. Amilase pankreas yang juga bertugas untuk mencerna zat tepung menjadi maltose. Lipase pankreas, enzim yang juga membantu mencerna trigliserida menjadi asam lemak. Nukleas pankreas, enzim untuk mencerna asam nukleat menjadi nukleotida. Proteinase pankreas, enzim yang bertugas dalam pencernaan peptida dari protein menjadi asam amino. 4. Usus besar. Usus besar tidak memiliki enzim pencernaan. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri pembusuk. Akhirnya, sisa makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran melalui anus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nazila Ulfa, nomor induk mahasiswa T2019-4102. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin melanjutkan penjelasan materi yang tentang macam-macam penyakit pada pencernaan. Macam-macam penyakit pada pencernaan yaitu gangguan pada sistem pencernaan cukup beragam. Banyak faktor yang menyebabkannya seperti makanan yang tidak baik dari segi kebersihan dan kesehatan, keseimbangan nutrisi, pola makan yang tidak tepat, adanya infeksi, dan kelainan pada organ pencernaan. Berikut adalah beberapa gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia, yaitu 1. Penyakit gastritis adalah suatu pandangan akut atau kronis pada lapisan mukosa lender dinding lambung. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida HCl pada lambung terlalu tinggi. 2. Penyakit hepatitis adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Yang ketiga, penyakit diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Fases penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya gerakan peristaltis dalam usus tidak terkontrol sehingga laju makanan meningkatkan dan usus tidak dapat menyerap air. Namun, apabila fases yang dikeluarkan tercampur dengan darah atau nanah, kemudian perut terasa mulas.
Gejala tersebut menunjukkan penyakit desentri. Penyebabnya yakni infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar. Penyakit yang keempat, hemoroid atau wasir atau ambeien merupakan gangguan pembekakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami gangguan ini. Dan yang kelima, penyakit MA. Penyakit MA itu disebabkan oleh meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tak teratur, dan lain sebagainya. 6. Penyakit keracunan dapat terjadi karena pengaruh beberapa bakteri, semisal bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit demam berdarah, demam tifus, dan paratifus. Yang ketujuh, yaitu penyakit malnutrisi atau kurang gizi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pankreas atrofi yang kehilangan banyak relasium endoplasma. Sebagai contoh adalah kwashiorkor, yaitu penyakit akibat kekurangan protein yang parah dan pada umumnya menyerang anak-anak usia dini. Sekian penjelasan dari saya dari pemateri ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tafsir Al-Quran dan memahami isi kandungan materi proses dan struktur pencernaan pada manusia. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Termasuk berlebihan juga adalah makan dan minum yang diharamkan Allah. Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda, makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan cara yang tidak sombong dan tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah suka melihat penggunaan nikmatnya kepada hambanya. Riwayat Ahmad At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Perbuatan berlebihan yang melampaui batas selain merusak dan merugikan, juga Allah tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang tidak disukai Allah, kalau dikerjakan juga tentu akan mendatangkan bahaya. Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di ayat ini ditegaskan perintah memakan makanan yang halal. Dengan perintah ini tercegah pula lah praktek-praktek keberagaman yang melampaui batas. Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Surat Abasa ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih, yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam ayat ini Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan makanannya. Bagaimana ia telah menyiapkan makanan yang bergizi, yang mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain, sehingga memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dapat merasakan kelezatan makanan dan minumannya, yang juga menjadi pendorong bagi pemeliharaan tubuhnya sehingga tetap dalam keadaan sehat. Surat Al-Hajj ayat 19-21. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru quti'at lahum thiyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yang artinya, inilah golongan-golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka, maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
yang selanjutnya yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang artinya dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Selanjutnya walahum maqami'u min hadid, yang artinya dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Ayat ini menerangkan bahwa 6 golongan manusia tersebut di atas dapat dibagi kepada 2 golongan saja, yaitu golongan kafir dan golongan mukmin. Yang termasuk golongan kafir ialah orang-orang yang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kelima golongan ini merupakan asas-asas kepercayaan yang berbeda. Golongan yang satu tidak mengakui bahwa mengingkari pokok-pokok kepercayaan golongan yang lain, sehingga antara mereka terdapat pertikaian pendapat yang kadang-kadang meningkat menjadi permusuhan. Golongan kedua ialah golongan mukmin, yaitu golongan yang taat kepada Allah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.